Okay. Well, before I share my screen, let's start our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start. Well, I'm sharing my screen now. Can you see my screen? Apakah PowerPoint saya bisa terlihat dengan jelas di layar kalian? Bisa, Sir. Saya, oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya. Nah, mari kita belajar beberapa vocabularies, words in English. Mari kita lihat. Ada apa aja nih yang kita punya? Oh, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mari aktifkan mikrofonnya. Aktifkan mikrofonnya dan kita baca bersama-sama, oke? Mulai dari yang mulai dari yang pertama. Yang ini ya. Apa ini bacanya? Force. 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 What is the meaning of force? Gaya. Gaya. Wah, mantap nih. Gaya. Bisa diartikan kalau bahasa umumnya ini gaya ini di fisika ya. Kalau di bahasa umum namanya pemaksa atau paksaan. Yang kedua, Acceleration. 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 What is the meaning of acceleration? Percepatan ya. Percepatan. Meningkat lah. Percepatan. Percepatan, ya. Percepatan. Makanya kalau kalian pernah dengar kelas akselerasi, kelas percepatan. Yang lain 3 tahun, kelas akselerasi 2 tahun aja. Percepatan ya. Force. Sekarang yang ini. External Mari kita force. baca. External force. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayo coba diaktifkan semua nih mikrofonnya nih. Aris, Fatih, Tirta, Fadika. Ya, aktifkan mikrofonnya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. External force. External force. Apa artinya external force? Gaya eksternal. Gaya eksternal, ya benar, gaya eksternal. Apa itu gaya eksternal? Nanti kita lihat ya. Yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mechanical force. Apa? Mechanical force. Mechanical force. Apa itu artinya? Gaya mekanik. Gaya mekanik. Gaya mekanis bisa. Gaya mekanik, ya benar. Gaya mekanik. Mekanik. Yang kelima sekarang. Apa nih bacanya? Motion. Motion. What is the meaning of motion? Pergerakan. Gerakan atau pergerakan juga bisa. Gerakan. Inertia. Coba baca silakan. Inertia. Inertia. What is the meaning of inertia?
Terlambat. Nggak tahu. Inersia biasanya ya inersia. Apa Inersia. itu inersia gitu kan? Inersia itu kelembaman. Ya apalagi nih kelembaman gitu ya. Kelembaman. Kecenderungan mempertahankan keadaan. Nah, itu inersia. Kecenderungan mempertahankan keadaan. Oke. Gitu ya setidaknya kita adalah belajar bahasa Inggris. Mungkin ada yang baru bagi kalian, mungkin ada yang lama. Oke, mari kita lanjutkan. Pernah nggak kalian mengalami mobil mogok? Kalau enggak ya motor mogok lah, something mogok. Have you ever? Nggak. Duh, pernah ya? Oke, Akmal Riyadi pernah. Siapa lagi nih yang pernah nih? Atau kalau nggak pernah, setidaknya melihat lah, menyaksikan orang yang Saksikan pernah. kemogokan gitu ya. Kemogokan, mogok. Entah mogoknya gara-gara mesin atau gara-gara bannya pecah gitu. Bannya pecah pernah? Nah ini kan kalau mogok gitu ya nggak bisa dijalankan nih. What could you do to make the car moving? Jadi bayangkan kalian lagi mogok gitu ya naik motor atau mobil, terus mau bawa ke bengkel nih, kan nggak bisa jalan nih. What could you do to make the car moving? Oke, push it. Telepon mobil derek, wah mantap nih, jenius. Biar nggak capek ya. Ada lagi? Wah ini ekstrim nih, Maling mobil ya ampun, maling mobil. Wah. Ini bahaya, ini tetot ya, tetot. No, don't do that. Ada lagi? Oke, push it. Didorong ya berarti ya, biar mobilnya bergerak. Kalau mobil derek, gimana bisa telepon mobil derek itu membuat mobil kita bergerak? Egi, mungkin bisa dijelaskan Egi. Oh, diangkut ya? Diangkut, oke, makanya dia akan bergerak. Baik, diangkut. Diangkut apa ditarik? Ya boleh lah ya, ada yang mobil dereknya diangkut, ada juga yang ditarik gitu ya. Nah, your activity to make the car moving, mendorong, push it, menarik, mengangkut, it means technically in physics you give force. Apa tadi force? Gaya. Gaya. Artinya kalian memberikan gaya kepada mobil. So anything that can be moving must be given some force. Jadi setiap benda yang bergerak, entah itu didorong, ditarik, atau diangkat, artinya benda tersebut diberikan gaya. So, what we need to know about gaya before we go deeper discussion? Oke, yang pertama ini sekedar review ya. Saya yakin di SMP udah pernah. Gaya biasanya disimbolkan dengan huruf F. Force ya artinya ya, bukan Farel ya. Force. F. Satuannya N, Newton. Atau kalau mau ditulis kilogram meter per second kuadrat bisa juga. Termasuk besaran vektor. Okay, make sure you take a note about this or you screenshot this slide.
Besaran vektor. Apa sih yang dimaksud besaran vektor? Anyone? Have you ever heard of this? Oh, lupa ya. Oke, oke. Ada yang ingat nggak ada ya? Oke, udah. Nanti kita bahas nanti aja nih vektor. Kemudian kalau common words-nya, gaya bahasa umumnya gitu ya. Dorongan, tarikan, atau kekuatan. Ya, dorongan, tarikan, atau kekuatan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana gaya ini mempengaruhi gerak sebuah objek. Wah, ada dua kasus di sini, kiri dan kanan. Pertanyaannya adalah, which card will move faster and why? Kira-kira gerobak mana ya yang bakal gerak lebih cepat? Yang kiri atau yang kanan? Left or right? And why? Why? Oh, ada dua jawaban nih. Right, legged, left ya maksudnya. Oke, mungkin left dari belakang, maksudnya left dari belakang. Kalau di mirror, Sir, gambarnya. Oh, kalau di mirror ada aja nih. Right ya, oke baik. Yang lain gimana? Kalau menurut yang lain nih, Enggi sama Farel sudah. Mungkin siapa nih? Nuril, Fatih, Ariswanda, Akmal Riyadi. Oke, Akmal Riyadi udah jawab di private. Yang kanan. Ada lagi nih Fadikya, Rifki Prawira. Oke, baik. Coba Akmal Riyadi, bisa aktifkan mikrofonnya, Akmal. Bisa. Akmal, kenapa menurut kamu yang bakal lebih cepat geraknya yang gerobak kanan? Why? Karena 2 orang, Sir. Karena 2 orang. Thank you, Akmal. Karena 2 orang ya yang menggerakkan. Artinya makin banyak orang, jadi makin cepat. Makin banyak orang yang menarik atau mendorong, makin banyak gaya yang diberikan kepada benda tersebut. So, we can conclude like this. The bigger the force, semakin besar gayanya, the easier the motion will. Makin mudah gerakan yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi, it's the basic logic of force. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah gambar ketika dimisalkan diberikan gaya gitu ya. Misal ada sebuah meja diberikan gaya sesuai dengan anak panah ini. Which direction? Ke arah mana meja ini akan bergerak? Kanan. Kanan. Great. Kanan ya. Kalau ini? Left. Kiri. Kiri. Kiri ya. Kalau ini? Kanan. Kanan. Good. Kiri. Kanan. Yang ini kanan juga. Kalau ini? Kiri, Sir. Kiri. Oke. Nah, sekarang kasusnya adalah seperti ini. Aduh, kemana nih arahnya nih? Tak bergerak jika gayanya sama, Sir, diberikan pada kanan kirinya. Woi, tak bergerak jika ada yang jawab tetap, ada yang jawab tak bergerak jika gayanya sama. Oke, kalau gayanya sama berarti nggak bergerak ya, tetap ya, tepat. Tapi kalau kasusnya kayak gini,
Nah, gini. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri, sir. Kenapa kiri? Karena Penuh ton, sir. lebih besar gayanya. Oke, karena yang di kiri lebih besar ya. Ya, sir. 70 lebih dari 50, maka dia ngikut yang 70 gitu ya. Good, ke kiri. Ini sekarang. Wah, kanan, sir. Ke kanan, alasan? Karena lebih besar gayanya. Nah, lebih besar yang kanan ya. Ya. Good. Jadi ke kanan. The last, ini. Wah, itu, sir. Kanan semua, sir. Kanan. Kanan, kenapa kanan? Kan yang di kiri Karena 70. panahnya semua menuju ke kanan. Arah panah, sir. Oh, arah panahnya ya. Ini arah panahnya ke kanan juga ternyata. Ya. Ini ke kanan. Oke. Jadi jauh, dia akan bergerak ke kanan. Good job. Sip. Nah, sekarang Mister ada soal challenge. Hai. Mister akan kasih waktu kalian. Berapa ya? 3 menit deh, 3 menit. 3 menit untuk mengerjakan soalnya. 3 menit untuk mengerjakan soalnya. Kalau sudah ketemu jawabannya, kerjakan dulu ya. Kalau udah ketemu jawabannya, kirim jawabannya private ke Mister, langsung jawaban akhirnya. Langsung jawaban akhirnya ya. Bagi nanti yang 5 orang, 5 orang tercepat, 5 orang tercepat, dan jawabannya benar, nanti Mister berikan sebuah reward pokoknya, reward. Nanti ya rewardnya Mister sebutkannya nanti. Oke, everyone ready? Ini berhubungan kok sama yang tadi. Gaya-gaya tadi. Siap ya? Silakan siapkan buku-bukunya, mungkin kalkulator juga kalau diperlukan. 1, 2, 3. 3 menit dimulai dari sekarang. Kirimnya ke chat private ya. Jangan chat everyone ya. Sangat boleh menggunakan kalkulator. Nah, pertanyaannya itu. Lihat ya pertanyaannya ya. Berapa persen tenaga minimal? Nah, yang ditanya adalah minimal. Minimal ya. Ada kata-kata minimal. Berapa nih kalau minimal? Kalau maksimalnya ya 100% ya. Kalau minimalnya yang ditanya. Oke, karena belum ada yang menjawab. Hai. Mister tambah waktunya 2 menit, jadi nanti 5 menit ya.
Boleh pakai kalkulator, sangat boleh menggunakan kalkulator untuk soal challenge ini. Ya, jawabnya dalam bentuk persen ya. Seperti yang ditanyakan. Berapa persen? Bisa 100%, 80%, 90%, 70%, 60%, 50%, 10%, dan seterusnya. Oke, udah ada yang jawab. Satu menit lagi. Pusing Najih nih. Oke, baik. Gak apa-apa. Kalau pusing, bingung, try to look more deeply in the problem. Coba temukan. Coba temukan cara yang oke. Oke, udah ada 2 orang yang menjawab. Tiga orang yang menjawab. Jawabannya beda-beda. Wah, menarik ya. Jawabannya beda-beda. Wah, padahal jatahnya 5 nih. Oke, waktu habis. Ya, pemenangnya adalah cuma 1 orang ternyata ya, jawabnya benar ya. Egi, selamat Egi. Selamat ya. Selamat. Jadi jawabannya adalah 60%. Atau 60 lebih dikit. Karena minimal ya, minimal. Gimana caranya? Egi gimana logikanya Egi? Kalau saya, Sir, semuanya itu kan, Sir, pertama Agus dan Ansar. Itu Ya. saya jumlahkan dulu ini ya, Sir, Newtonnya, Sir. Newtonnya dijumlahkan dulu. Ditambah. Terus? Terus dikali 70 dibagi 100, Sir. Berapa dapatnya berapa totalnya nih? 147. 147. Karena cuma 70% ya ini ya. Ya, Sir. Oke, terus? Terus ditambah Andi kan, Sir. Ngeluarkannya 70%, Sir. Andi 60%, Sir. 60%. Jadi berapa Newton nih? 60%. 45, Sir. 45 ya. Ya. Terus Jadi, di total gitu ya. ya ditotalkan, Sir. Ketemu berapa? 192, Sir. 192 Newton. Oke, let me biarkan Mister menggambar ya. Ini misalkan tim A nih. Tarik tambang, yang ini tim B. Narik ke arah kiri tim A. Ini A, ini B. Yang A narik ke arah kirinya totalnya segini nih, yang dihitung Egi. 192 Newton. Berarti agar tim B menang, minimal tim B mengeluarkan gaya berapa totalnya? 192 lebih dikit, Sir. 192 lebih dikit, benar. Gitu ya. Nah, terus gimana? Gimana nih? Setelah sampai hitung 192 gimana Egi? Terus tim B-nya saya hitung, Sir. Yang bagus Bobby saya jumlahkan. Bagus Bobby dijumlahkan. Totalnya itu berapa ya? 144. 144 karena 80%.
Iya, 80%. Terus? Terus yang Bernard itu, Sir, kan 80, Sir. Nah, saya cari yang hasilnya itu, Sir, 109, di atas 192, Sir. Oke, di atas 192. Berarti tinggal sisanya ya. Ini berarti Bernard perlu berapa? 192 kurangi 144. Berapa nih? 8, 4, 1 gini ya? 48. Iya. Enggak. 48 aja. Nah, 48 ini cuma perlu 48. Berarti 48 dari 80 totalnya berapa persen? Caranya gimana nyari persennya? Egi. Nah, saya, Sir. Kalau saya, Sir, 80-nya itu, Sir, saya kali 60. Oke, 80. Pertama kan saya ngeliat si Andi, Sir. Dia ngeluarkan 60, Sir. Terus saya cek juga sih ini, Sir, kalau si Bernardnya 80 ngeluarkan 60% juga, Sir. Hasilnya sama, Sir, 190. Oh gitu ya. Jadi kalau kamu tadi ngecek 80 Newton ini dikeluarin 60%-nya. Ternyata ketemunya 192 juga, Sir. Totalnya 192 juga ya. Oke, good. Bagus. Bener ya. Selamat Egi, selamat. Oke, bonusnya dari Mister adalah ini ya waktunya tinggal 5 menit dibilangnya. Ya sudah deh. Mau nggak mau udah selesai kan ya. Bonusnya sebenarnya awalnya bonusnya nanti Egi tidak perlu mengerjakan tugas auto 100, tapi karena kayaknya nggak ada tugas untuk hari ini ya. Jadi Egi, saya kasih bonus di sini Mister catat ya, bonus untuk Egi ya. Itu adalah tambahan skor nanti di UTS. UTS 10 poin. Ya, selamat. Jadi misal UTS mau dapat 80, nanti akan dapat tambahan 10 poin. Good job, Egi. Nah, yang lain kalau mau nilai tambah, do the challenge, gitu ya. Oke, waktu tinggal 4 menit lagi. Kalau di timer ya, walaupun sebenarnya kita masih 10 menit sih, cuma ini belum di-upgrade kayaknya sini. Ya sudah deh. Mister ini aja. Tutup dulu aja ya. Dengan reflection. Reflection. Okay, let me share screen. Okay, anyone want to share what have you learned today? Hal apa yang kalian pelajari hari ini? Ini ringkasan Mister ya, ringkasan Mister. Silakan kalian kalau mendapatkan suatu hal yang berbeda dari Mister, it's totally okay. Arah gerak benda ditentukan oleh seberapa besar gaya-gaya yang bekerja padanya. Tadi kan gitu ya yang kita pelajari ya. Sama nih kayak tujuan hidup kalian, karir kalian. Arah perkembangannya ya dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu ya. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan Mister adalah, silakan dengan waktu yang tersisa, 2 menit ya. Dengan waktu yang tersisa, jawablah ketiga pertanyaan ini. 1, 2, 3. Silakan. Di kolom chat private ya.
Nah, kita tinggal menunggu counting aja nih, tinggal 1 menit. Oke, Mister bacakan ya beberapa yang sudah menulis ya. Apakah vibe negatif dari sekitar membuatmu semakin jauh dari tujuan hidupmu? Ada yang menjawab bisa jadi. Ada yang menjawab jauh banget. Oke. Baru 2 yang menjawab. Habis itu, apa yang semestinya kamu lakukan ketika pengaruh-pengaruh negatif hadir mendekatimu? Ada yang jawab menghindar. Nah, hijrah ya, wah ini luar biasa nih. Pasti ini belajar dari cerita Rasulullah. Hijrah ya, kalau lingkungannya terlalu tidak aman. Hijrah, menghindar. Menjauhinya, oke, good. Menjauhi yang negatif, melakukan hal-hal yang positif. Oke. Wih, mantap ini, mantap. Ada yang unik ini, ada yang unik ini. Kalau pengaruh-pengaruh negatif hadir, nonton TV, nonton hiburan. Nonton hiburan yang main karakternya bisa mengajarkan kalian